Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang praktek gimana cara membuat trotter atau ramuan organik ternak. Yang pertama, kita harus tahu bahan-bahan apa yang harus kita siapkan. Satu, ajola. Bisa diperlihatkan ajola. Ini macam-macam ajola, kebetulan yang kita pakai ajolanya jenis ajola pinata. Ajola yang lain pun silahkan boleh. Yang paling bagus kalau ada pakai rumput laut, kurang lebih beratnya 1 kilo. Ajola pun sama, kurang lebih beratnya 1 kilo. Ya kan? Oke, nomor 1 itu ajola, ya, seperti itu. Akar-akarnya ya. Oke, dengan akarnya. Yang kedua, pisang. Oke, minimal 4, maksimumnya 5. Boleh jenis apa saja, yang penting yang sudah matang. Terus yang ketiga, nanas. Nah, seperti ini ya. Nanas utuh 1 buah. Cara ngupasnya sama seperti pembuatan rotan, itu tidak sampai hilang lobang-lobangnya. Nanti kita iris-iris ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, kelapa. Kita ambil kelapa muda yang dadakan, karena kita tidak boleh memakai air kelapa yang sudah terbuka lebih dari 6 jam. Selanjutnya, yang kelima, Yakult. Yakult minimalnya 3, maksimumnya 5. Boleh silakan aja, mau 3 atau 4, mau 5 silakan. Minimalnya 3. Selanjutnya, gula merah 1 kilo. Usahakan betul-betul gula merah dari gula aren kalau ada. Kalau nggak ada, boleh dari gula kelapa ya, gula merah kelapa. Terus ragi, ini ragi tape 4 butir. Kemudian ragi roti, atau boleh juga pakai penipam. Selanjutnya penipam kurang lebih sekitar 1 sendok makan ya, ragi roti. Kalau untuk ragi tape tadi sekali lagi 4 butir. Terus usus ikan nila seperti ini. Semuanya dengan isi-isinya. Nah, yang dibuang hanya empedunya saja, kurang lebih sekitar 1 on. Oke. Terus susu murni 1 liter. Ya, terus air cucian beras yang pertama itu 4 liter. Kemudian tadi gula yang ini kita cairkan nanti dengan air 5 liter. Jadi nanti total antara susu, kemudian air kelapa, kemudian apa namanya, air cucian beras, totalnya menjadi 10 liter. Oke, sekarang gimana cara prosesnya? Yang pertama, kita sterilkan semua alat. Kita sterilkan. Kita pakai alkohol saja, alkohol 70%. Iya. Mau pisaunya, waskomnya dan semuanya ya. Kita sterilkan. Tangan kita yang ngerjakin juga sama ya. Pokoknya semua yang terlibat di proses pembuatan harus dalam keadaan steril. Blendernya pun sama, kita sterilkan. Apa maksudnya? Kita menjaga agar walaupun mungkin jelas tidak akan sesteril kalau kita skala lab, minimal kontaminasi dari luar bisa kita kurangi. Termasuk untuk jerigennya, mana Pak? Jerigen penyimpanan nanti pun sama, kita sterilkan dalamnya. Ya, seperti ini. Ya, kita sterilkan juga. Oke, sip. Nah, setelah semua steril, baru kita proses pembuatan. Caranya ini di sini khusus untuk nanas ataupun pisang. Kalau seandainya blendernya kuat, boleh tidak dipotong-potong. Tapi kalau misalkan pakai blendernya kecil, ya kita potong-potong agar tidak rusak nanti blendernya.
Oke, karena kebetulan kita pakai blender kecil seperti ini, kita akan potong-potong. Silakan, Bang Didi. Nah, seperti itu. Yang kira-kira blender aman. Ya. Jika semuanya sudah kita iris-iris, kita potong-potong kecil, kita siap proses pemblenderan. Maksudnya untuk menghaluskan bahan-bahan. Sebetulnya tanpa di blender pun ini bisa saja. Hanya saja nanti ini proses fermentasinya bisa menjadi sangat lama, bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau kita lembutkan, maka proses fermentasinya lebih cepat. 2 minggu insya Allah selesai. Hanya nanti berhubung tadi ini bahan belum kita sterilkan ya. Setelah kita iris-iris, kita sterilkan dengan air hangat 70 derajat. Kita rendam cukup 2-3 menit saja. Semuanya sama. Ajola juga sama. Kita sterilkan. Yang tidak kita rendam dengan air 70 derajat itu adalah ragi roti, ragi tape, sama usus. Ini tidak perlu. Ini tinggal kita langsung proses aja. Oke, nih setelah ini 3 menit, nah, cirinya biasanya airnya sudah mulai dingin dengan sendirinya, maka kita tinggal pelumatan, penghalusan atau dengan cara pemblenderan. Sekali lagi, ingat pemblenderan tidak memakai air biasa, tapi memakai susu, gula, atau air kelapa. Nah, kita perhatikan ini tidak perlu sampai membuih, cukup asal hancur saja. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam jerigen. Nah, untuk jerigen ini nanti kita pakai aerator sederhana saja ya. Agar kenapa? Agar ketika saat fermentasi, ketika gas timbul, gas keluar, maka gas bisa kita keluarkan melalui selang. Tapi harus ada catatan, karena ini prosesnya anaerob, tidak boleh ada udara keluar dan tidak boleh ada keluar masuk ya. Maka nanti kita kasih penghalang dari air, boleh pakai botol aqua atau apa aja, yang penting udara dari luar nanti tidak masuk, sementara gas bisa keluar dari jerigen itu sendiri. Coba perhatiin, ini selang ketutup, tidak boleh terlalu keluar, cukup rata aja dengan ujung tutupnya ya. Oke, lanjut, sekarang tutup. Oke, itu yang ditutup. Anggap aja ini sudah penuh ya, 10 liter. Jadi seluruh bahan sudah semua selesai. Nah, setelah ini baru kita ujung selang ini kita masukkan ke botol yang dikasih air. Ini sampai ke dasar. Nah, seperti yang tidak kita tadi bilang, maksudnya apa? Agar gas hasil fermentasi bisa keluar, tapi gas dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Jadi proses anaerob betul-betul sempurna. Oke, itu teknik gimana cara pembuatan ramuan organik ternak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kuncinya adalah satu, kebenaran daripada bahan. Yang kedua, sterilisasi. Kita usahakan saat proses pembuatan tidak boleh ada seperti lalat yang berterbangan yang menghinggap ke bahan. Jadi harus betul-betul kita jaga. Mungkin sementara itu untuk pembuatan router, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini dengan Kang Faisal dan juga Kang Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cara pembuatan rotan ramuan organik tanaman. Langkah awal yang paling pokok adalah sterilisasi dari bahan maupun alat ataupun yang mengerjakan ya. Bisa dengan cara disterilkan oleh air panas ataupun dengan alkohol, minimal alkohol 70%. Oke, coba lihat. Jadi semua alat kita sterilkan dulu. Ini pisau. Oke, tangan yang ngerjain juga sama. Ini aja. Oke, terus wadah juga sama.
Oke, pakai ini aja, pakai alkohol aja sama. Semuanya kita sterilkan. Oke, sip. Jika semua sudah, sekarang kita coba lihat daripada bahan-bahan yang akan kita pergunakan nih, satu-satu. Yang pertama, semangka. Oke, bisa dilihatin. Semangka yang kita pakai kebetulan ini jenis dari semangka kuning. Sebetulnya boleh pakai semangka merah, semangka apapun sama saja ya. Yang penting jenisnya semangka aja. Nggak pakai biji. Oke, mau ada bijinya mau enggak bodo amat, sama saja ya. Oke, lanjut. Pepaya. Oke, sebentar, tadi kita ulang. Semangka tuh kurang lebih 1 kilo ya nanti. 1 kilo pepaya sama yang udah matang seperti ini. Nah, tapi ini nanti harus dibuang bijinya. Tolong dibuang bijinya. Buang bijinya sampai bersih. Nah, karena biji pepaya kalau kita masukkan bisa menghambat pertumbuhan mikroba ya. Udah ya? Udah bersih. Udah bersihin aja, sambil bersih aja bener. Sambil bersih bener aja. Boleh cip sedikit. Langsung aja tunjukkan. Oke, sampai bersih, bijinya habis ya, nggak ada. Sekali lagi ya, itu karena biji pepaya bisa menghambat pertumbuhan mikroba yang mau kita isolasikan dari bahan. Oke, siap. Ya udah pakai tangan nggak apa-apa. Tangannya kalau disterilkan juga kan. Oke, selesai. Bisa diperlihatkan kurang lebih seperti ini ya. Pepaya udah bersih. Oke, lanjut. Sama pepaya juga kurang lebih 1 kilogram. 1 kilogram. Terus pisang 4 atau 5 buah. Oke, bisa dilihatin. Pisang, jenis pisangnya bebas ya. Lanjut, mangga. Mangga 2 buah. Oke, yang sudah matang seperti ini. Oke, bisa dilihatin ke depan. Sip, mantap. Sama sekarang kangkung air. Kangkung air boleh pakai daun, boleh enggak. Yang penting yang paling pokok adalah batang sama akar. Kedepanin Kang. Batang sama akar. Oke, sip. Kurang lebih ini sekitar 1 kantong kresek ya. Kita lanjut. Kacang panjang. Nah, kurang lebih sekitar 1 ikat ya. Tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda, yang sedang. Oke, sip, cukup. Atau kurang lebih 20 ruas ya, 20 buah. Terus jagung muda. Nah, jagung muda boleh, yang penting asal jangan bini muda aja. Bisa diperlihatkan jumlahnya minimalnya 3. Yang diambil hanya pusuk depannya aja. Depannya saja, kalau perhatikan. Oke. Yang bagus jagung muda ya. Seperti ini ya. Jadi yang diambil adalah ujungnya saja. Oke, lanjut. Nanas cukup 1 butir atau 1 buah ya. Yang kalau bisa yang udah agak sedikit matang, muda pun nggak apa-apa sebetulnya ya. Nanti caranya kupas seperti ini. Jadi tidak hilang matanya, tetap ada. Matanya Nggak dibuang, tetap ada. Kalaupun boleh, sebetulnya dengan cangkangnya pun boleh. Cuma kan biasanya kalau kita mau di blender tuh akan agak keras, bisa rusak. Udah cukup aja dikupas, tapi yang lubangnya tidak boleh sampai hilang. Sama ini 1 buah ya. Lanjut ke usus ikan. Yang dipakai ini mutlak wajib usus ikan nila, tidak boleh diganti. Yang paling pokok usus